Ibu sekalian, mempersingkat waktu, kita mulai saja pemaparan materi kurikulum Merdeka Belajar, yaitu tentang yaitu tentang modul 1, mengapa kurikulum perlu diubah. Nah, itulah yang akan kita bahas pada hari ini. Namun, sebelum kita menyimpulkan mengapa kurikulum itu perlu diubah, pertama-tama kita akan melihat dulu tentang apa yang dimaksud dengan kurikulum. Jika kita mendengar tentang kurikulum, pasti yang kita ingat adalah belajar, mengajar, dan mengajar. Nah, seperti itu. Kita lihat, kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Nah, seperti itu. Dari kata-kata intrakurikuler. Intrakurikuler ini adalah pembelajaran yang ada di sekolah. Berarti semua kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah itu masuk ke dalam intrakurikuler. Sehingga dalam kurikulum Merdeka tersebut, ketika pembelajaran intrakurikuler tersebut harus memiliki unsur-unsur yang berdiferensiasi, yaitu kita diwajibkan untuk memberikan hal-hal yang berbeda sesuai dengan minat bakat siswanya. Itu yang dimaksud dengan kurikulum Merdeka. Kemudian selanjutnya, sebelum ada kurikulum Merdeka, otomatis ada kurikulum 2013. Sebelum 2013 revisi, ada juga 2013. Kemudian sebelum itu juga ada namanya CBSA. Nah, seperti itu. Kalau zaman-zaman kita itu adalah CBSA, cara belajar siswa aktif. Nah, di sana ada perbedaan antara kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Yang membedakan antara kedua ini, 2013 merupakan kurikulum yang secara umum hanya fokus kepada intrakurikuler atau tatap muka. Nah, pada kurikulum 2013 tersebut, antara guru dan siswa mereka hanya fokus kepada bagaimana cara anak memahami materi yang ada di buku, bagaimana cara biar anak tersebut mengikuti tatap muka dengan lengkap. Nah, seperti itu. Tetapi berbeda dengan kurikulum Merdeka, yaitu perubahan yang menggunakan paduan pembelajaran intrakurikuler yang mana 70-80% yang pelajaran melalui proyek penguatan profil belajar Pancasila. 70-80% yang pelajaran itu yang kita mampu untuk intrakurikuler di dalam kelas. Nah, sisanya seperti apa? Sisanya adalah penguatan belajar Pancasila, yaitu dengan mengadakan ekstrakurikuler. Itu satu. Yang kedua, sisanya itu dengan mengadakan yang namanya P5. P5 inilah yang akan melengkapi jam mengajar kita agar jadi 24 jam P5 ini. Jika tidak ada 24 jam, jika tidak ada P5, maka jam belajarnya berkurang 1 poin. Tetapi P5 tersebut bisa kita laksanakan secara berbarengan, bukan per orang. Semua mata pelajaran yang ada di intrakurikuler itu boleh menggunakan 1 P5 saja. Seperti itu. Kemudian selain dari perbedaan tersebut, apa saja dasar-dasar sehingga kurikulum Merdeka tersebut harus dilaksanakan? Di sini ada 5 dasar. Yang pertama, Permendikbud-Diktek nomor 05 tahun 2022 tentang standar lulusan. Kemudian Permendikbud-Ristek nomor 7 tahun 2022 tentang standar isi. Kemudian lagi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 56 tahun 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Selanjutnya Keputusan Kepala BSKAP nomor 08/14/KR/2022 tahun 2022 tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah pada kurikulum Merdeka. Kemudian dasar yang terakhir yaitu kelima, Keputusan Kepala BSKAP nomor 009/H/KR/2022 tahun 2022
yaitu tentang dimensi elemen dan subelemen profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka. Nah, jadi Bapak Ibu Dewan Guru hebat sekalian, 5 dasar inilah mengapa kurikulum Merdeka tersebut harus kita laksanakan. Sehingga sejak tahun ini semua sekolah itu harus melaksanakan kurikulum Merdeka, walaupun dia berada di IKM 1, IKM 2, ataupun IKM 3. Inilah 5 inilah yang mendasari bahwa kurikulum Merdeka itu memang harus atau wajib kita laksanakan. Kemudian tadi sudah saya bahas masalah IKM. IKM. 3 pilihan IKM dalam setiap sekolah, dari jenjang TK atau PAUD sampai dengan jenjang SMA sederajat. Yang pertama yaitu IKM pertama mandiri belajar, yaitu menerapkan beberapa bagian dan prinsip kurikulum Merdeka apa menjadi kurikulum yang diterapkan. Bapak Ibu sekalian, untuk SMP 1 atap 1 Pagar Dewa, awalnya saya berpikir untuk mandiri belajar. Tetapi setelah saya pelajari apa perbedaan antara mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berkembang. Nah, setelah saya mencari perbedaan tersebut, sehingga saya menarik kesimpulan bahwa untuk SMP 1 atap 1 Pagar Dewa sudah layak untuk menjadi IKM kedua. Seperti itu. Karena untuk mandiri belajar ini bisa dikatakan nanggung, sangat nanggung sekali. Karena mandiri belajar ini sebenarnya kurikulumnya masih menerapkan kurikulum K13. Masih menerapkan kurikulum K13 untuk mandiri belajar. Tetapi untuk administrasi atau jam-jamnya dia sudah menerapkan kurikulum Merdeka untuk jamnya. Tapi untuk tadi segala macam itu masih menggunakan K13. Kemudian untuk mandiri berubah, menerapkan kurikulum Merdeka menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan. Tadi saya katakan bahwa tanggung. Karena mandiri berubah ini kita sudah menerapkan K13. Bukan K13, kita sudah menerapkan Merdeka Belajar dan kita sudah jauh melampaui K13. Kita tidak menggunakan itu lagi. Karena pada kurikulum Merdeka untuk mandiri berubah ini kita diperbolehkan untuk ATM. Segala sesuatunya kita boleh ATM. Dari perangkat, kemudian asesmen segala macam itu kita boleh ATM semua. Diperbolehkan untuk ATM. Nah, kemudian mandiri berkembang. Untuk mandiri berkembang ini sebenarnya itu hanya untuk yang sekolah penggerak. Sekolah penggerak, yaitu menerapkan kurikulum Merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar. Dari semua perangkat ajar, perangkat pembelajaran, kemudian analisis segala macam, mereka sudah mampu untuk membuat sendiri, kemudian sudah mampu untuk berbagi. Kelemahan daripada mandiri berkembang ini, semua dari RPP, kurikulumnya segala macam, mereka harus membuat sendiri. Tidak boleh ATM lagi. Berbeda dengan kita mandiri berubah. Kalau mandiri berubah, kita sudah melaksanakan kurikulum mandiri dan kita diperbolehkan untuk ATM atau mencontek atau mengambil dari internet atau referensi yang lainnya, seperti itu. Terkadang kita bingung untuk melaksanakan kurikulum Merdeka karena jam ngajar. Perlu kita ketahui bahwa jam ngajar untuk kelas 7 itu nanti akan dikurangi poin 1, dari 4 jam jadi 3 jam, dari 5 jam jadi 4 jam, akan dikurangi 1 seperti itu. Sehingga nanti untuk yang sertifikasi khususnya itu tidak akan mencapai 24 jam. Tapi jangan khawatir, ada keistimewaannya. Kita diperbolehkan untuk melengkapi dengan mengadakan P5. P5 tersebut sudah saya katakan tadi, itu kita gunakan untuk seluruh guru. 1 P5 untuk semua mapel. Bukan 1 mapel, 1 P5 enggak. Nanti akan kita bahas di selanjutnya. Mengapa rekan-rekan sekalian, untuk kita SMP 1 atap 1 Pagar Dewa, saya ingin untuk mandiri berubah. Saya ingin SMP kita melakukan perubahan. Kalau kita tidak berani mengambil resiko, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Itu satu. Yang kedua, selama saya di sini saya sudah menganalisa, saya sudah
mentelaah semua teman-teman saya di sini, saya katakan sudah mampu dan layak. Mengapa saya katakan mampu dan layak? Yang paling besar adalah mereka atau teman-teman saya di sini sudah mampu untuk melaksanakan perubahan. IT sudah bisa dikatakan 100% menguasai IT. Nah seperti itu. Oleh karena itu, untuk mandiri berubah sudah layak. Kalau untuk mandiri berubah kita belum layak karena kita bukan sekolah penggerak. Itu Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, 3 keunggulan kurikulum merdeka. Setiap ada keunggulan pasti ada kelemahan. Seperti itu. Tetapi kelemahannya tak usah kita bicarakan, cukup kita rasakan saja nanti. Keunggulannya saja yang lebih semangat Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, lebih sederhana, dalam dan mendalam. Memang dalam kurikulum merdeka ini dia memang lebih sederhana. Mengapa lebih sederhana? Kita diberi kesempatan untuk berkolaborasi dan memiliki inovasi-inovasi. Jadi kita bisa memiliki kesempatan untuk berkreasi pada pembelajaran tersebut. Yaitu karena fokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi murid pada fasenya. Kita tidak diiming-imingi lagi karena siswa tersebut belum mencapai ini sehingga kita harus seperti ini, harus lulus ini, tidak. Kita harus mengikuti kurikulum yang ada, harus selesai materi, tidak seperti itu lagi. Kalau umpamanya materi tersebut memang belum selesai, siswanya belum bisa, ya sudah, kita lanjutkan, jangan dulu dilanjutkan, cukup di materi itu saja dulu. Karena tujuan kita adalah biar siswa tersebut memiliki bekal masa depannya nanti. Karena kita sebagai guru adalah menghamba kepada murid. Itu salah satu profil pelajar Pancasila yang ada pada Ki Hajar Dewantara, bahwa guru tersebut harus menghamba kepada murid. Itu. Kemudian yang kedua, lebih merdeka, yaitu tidak ada peminatan di SMA. Guru mengajar sesuai tahapan pencapaian dan perkembangan murid. Memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik sekolah dan murid. Nah, Bapak-bapak, Ibu sekalian, untuk kurikulum merdeka ini pada jenjang SD awalnya ada IPA IPS, itu sekarang tidak ada lagi. Dia menjadi IPAS, disatukan. Kemudian untuk SMP siap-siap kita mau tidak mau, suka tidak suka harus ada mata pelajaran TIK, gitu Bu Novi. Karena TIK itu adalah mata pelajaran wajib, seperti itu. Kemudian lagi untuk SMA dan sederajat itu nanti itu tidak ada lagi peminatan, ada jurusan diadakan pada kelas 11, seperti itu. Kemudian keunggulan yang ketiga, lebih relevan dan merdeka. Pembelajaran melalui kegiatan, proyek pemberian kesempatan lebih luas kepada murid untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual, misalnya isu lingkungan, kesehatan, kearifan lokal dan lainnya, untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila. Perlu kita ketahui bahwa kurikulum merdeka itu harus sesuai dengan zamannya, sesuaikan dengan alamnya. Memang seperti itu. Sebagai contoh, Bu Tari dari ngajar di Bengkulu, mungkin di sana sekolahnya lebih besar, lebih aktif, kemudian semua ada. Karena kurikulum merdeka itu harus sesuai dengan alam dan zamannya, itu tidak bisa dibawa ke sini. Kita harus sesuaikan dengan alam kita, zaman kita. Ini seperti itu. Kemudian juga selain dari itu, kita juga seperti saya katakan tadi, kita harus berpihak kepada murid. Kita harus menghamba kepada murid, bukan murid lagi yang mengikuti mau kita. Kita sekarang mengikuti bagaimana keunikan-keunikan daripada siswa tersebut. Karena sebenarnya siswa itu tidak ada yang bodoh, tetapi kebodohan yang kita anggap bodoh itu merupakan keunikan bagi mereka. Seperti itu. Jadi siswa sekarang sudah kita giring. Mereka sekarang tuh maunya kemana? Maunya seperti apa? Tugas kita adalah menggiring, bukannya kita memaksakan kehendak siswa harus seperti ini lagi, tidak seperti itu dalam kurikulum merdeka. Oke, selanjutnya perangkat kurikulum yang sering disingkat dengan CP atau capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini menjadi pengganti KI, kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam kurikulum 2013.
Nah, Bapak Ibu sekalian, pada kurikulum 2013 kita lihat di silabus ada namanya KIKD. Tetapi untuk kurikulum Merdeka Belajar ini, KIKD itu tidak kita tentukan lagi karena itu sudah diganti jadi capaian pembelajaran walaupun tujuannya sama saja. Tidak ada lagi pemisahan antara segi pengetahuan, keterampilan dan sikap seperti dalam KI dan KD, tetapi berdasarkan fase. Terdiri dari fase A yaitu pada umumnya SD kelas 1 sampai 2, fase B pada umumnya SD kelas 3 sampai 4, fase C pada umumnya SD kelas 5 sampai 6, fase D pada umumnya SMP kelas 7 sampai 9 dan fase E pada umumnya SMA kelas 10. Nah, berarti karena kita mengajar di SMP, kita berada di fase D. Jangan sampai anak murid kita turunkan ke fase C. Karena kalau kita turunkan berarti bisa dikatakan guru yang mampu di sekolah dasar mereka tidak berhasil meluluskan siswanya. Seperti itu. Oke, selanjutnya tentang paket kurikulum kembali, yaitu ATP, alur tujuan pembelajaran. Jalannya tujuan pembelajaran itu seperti apa? Setelah menganalisis capaian pembelajaran, selanjutnya guru harus membuat alur tujuan pembelajaran atau ATP. Alur tujuan pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur tujuan pembelajaran ATP memiliki fungsi yang sama dengan silabus pada kurikulum. Jadi untuk K13 kita masih menggunakan silabus kurikulum, tetapi kalau untuk Merdeka Belajar ini yang namanya adalah ATP, kita membuat alur tujuan pembelajaran. Siapa yang membuat? Adalah guru yang mengampu mata pelajaran itu sendiri, karena guru tersebutlah lebih tahu. Modul ajar atau MA. Modul ajar ini sebagai pengganti RPP di kurikulum 2013. Modul ajar ini selainnya seperti rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, tetapi dilengkapi dengan berbagai materi pembelajaran, lembar aktivitas siswa, dan asesmen untuk mengecek apakah tujuan pembelajaran dicapai siswa. Intinya, modul ajar tersebut memiliki komponen yang lebih lengkap dibanding RPP. Tetapi terdapat dua macam modul ajar dalam kurikulum 2022 ini atau kurikulum Merdeka, yaitu modul ajar umum untuk proses pembelajaran yang diwajibkan untuk semua guru mapel, dan modul ajar khusus proyek profil belajar Pancasila yang dikhususkan untuk mengembangkan proyek profil belajar Pancasila. Hanya dibuat oleh guru yang mendapatkan tugas tambahan sebagai koordinator proyek tersebut. Di sini ada dua modul, yaitu untuk guru mapel, kemudian untuk guru yang dipercaya untuk mengampu profil belajar Pancasila itu proyek tersebut. Mungkin bisa dikatakan itu adalah pembina-pembina, atau bisa juga itu sebagai pelaksana P5. Nah, jadi untuk P5 nanti Bapak Ibu sekalian itu harus dibuat dalam bentuk struktur kepanitiaan. Tergantung P5-nya apa dulu nanti. Itu harus SKK struktur kepanitiaan yang akan mengampu P5. Meskipun kepanitiaannya khusus, namun tugas tersebut untuk semua mata pelajaran. Jadi bukan hanya untuk satu mata pelajaran saja. Selanjutnya itu KOST, perangkat kurikulum. Ini Bu Novi yang kita bicarakan masalah KOST ya. Yaitu kurikulum operasional di satuan pendidikan atau yang disingkat dengan KOSP. Ini adalah nama lain dari kurikulum tingkat satuan pendidikan, yaitu KTSP. Kurikulum operasional di satuan pendidikan yakni membuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Untuk menjadikannya bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, KOSP atau kurikulum operasional di satuan pendidikan itu yang memiliki adalah sekolah itu sendiri. Setiap sekolah itu memiliki KOSP yang berbeda-beda karena ini adalah hak merdeka. Setiap sekolah punya hak
punya kewajiban untuk membuat kurikulum tersendiri. Namun kemarin pernah ditanyakan bagaimana dengan soalnya. Kalau semester kemarin ada 6 sekolah yang sudah mengaku Merdeka Belajar. Salah satunya adalah SMP 1 Hatap 1 Bali Bukit. Dia sudah meningkatkan 2. Mereka membuat soal sendiri. Tetapi tidak menutup kemungkinan setelah saya konsultasi semalam kepada pihak pengaku Merdeka Belajar, tidak menutup kemungkinan jika suatu saat nanti atau semester yang akan datang ini untuk kurikulum Merdeka tersebut sudah 100% dilaksanakan, maka akan diadakan yang namanya NGMP kembali. Semua mata pelajaran tersebut akan NGMP kembali, menyatukan persepsi. Mereka akan mempresentasikan bagaimana sekolah masing-masing. Seperti itu. Jadi ketika KOSP, ketika kita mengambil kurikulum operasional sistem pendidikan tersebut, ini harus melalui rapat. Bapak Ibu sekalian. Tidak boleh kita menentukan sendiri. Karena saya berbilang tadi, saya menentukan seperti ini. Karena saya bagi siswa harus seperti ini. Saya adalah kurikulumnya langsung saya tentukan seperti ini. Tidak bisa seperti itu. Kita harus melalui rapat intern. Sebenarnya kita juga harus melibatkan yang namanya orang tua siswa, yaitu diwakili oleh komite. Tetapi terlalu ribet, cukup intern kita saja, karena yang tahu pembelajaran adalah kita, orang tua mereka. Seperti itu. Ketika kita menyusun kurikulum seperti inilah, waktu inilah kita sudah langsung menyusun P5. Ketika kita menyusun kurikulum atau KOSP, langsung kita menyusun P5-nya mau seperti apa, yang menjadikan proyek nanti mau seperti apa, kemudian panitia-panitianya seperti apa. Nah seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, P5 tersebut kita masukkan ke dalam kurikulum. Jadi kurikulum tersebut dalam Merdeka Belajar disingkat dengan KOSP atau kurikulum operasional sistem pendidikan, itu disusun oleh sekolah pengampu kurikulum itu sendiri. Tidak ada hubungannya dengan dinas pendidikan lagi. Karena yang tahu tentang anak kita adalah kita sendiri, bukan orang lain. Next. Selanjutnya penerapan P5 pada kurikulum Merdeka. Ada 2 bidang-bidang yang dijadikan P5. Yang pertama adalah tentang bidang kewirausahaan, kedua adalah kearifan lokal. Di mana dalam penerapan P5 tersebut target yang akan dicapai adalah proses dari awal hingga akhir. Nah, sebagai contoh Bapak Ibu sekalian, P5 tersebut mungkin dalam mata pelajaran prakarya ada usul bahwa mereka akan membuat perkebunan. Nah, jadi perkebunan tersebut ketika kita menyusun KOSP langsung dimasukkan dalam sebuah kurikulum. Kemudian langsung dibuat siapa penanggung jawabnya, ketua pelaksananya siapa, kemudian wakilnya siapa, sekretarisnya siapa, bendaharanya siapa, kemudian seksi dan lain-lainnya disesuaikan dengan bidang yang akan diampu atau P5 yang diambil. Maka kita akan bekerja sesuai dengan yang di SKK. Hasilnya seperti apa? Hasilnya itu akan menambah jam seluruh dewan guru yang ada di SMP tersebut, P5 tersebut, untuk mencukupi 24 jam. Jika kita tidak ada P5, maka jam belajar kita tidak cukup 24 jam. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk P5 kita bisa atur dalam 2 jenis. Yang pertama adalah kewirausahaan. Kewirausahaan sebagai contoh seperti ini Bapak Ibu. Ini masuk dalam kewirausahaan. Anak-anak kita ajarkan, kita arahkan untuk membuat hastakarya, sehingga dari hastakarya ini bisa dijadikan sebagai aset pemasukan bagi anak-anak atau kelas tersebut. Karena ini bisa memiliki daya jual. Nah, ini sudah masuk dalam P5. Di sana ada proses dari awal hingga akhir. Dinamakan P5 tersebut jika dari persiapan bahan, kemudian prosesnya hingga akhir sampai dia menjadi seperti ini, itu harus didokumentasikan. Maka itu bisa dikatakan P5. Itu
itu untuk kewirausahaan. Kemudian juga ada kearifan lokal. Nah, kearifan lokal sebagai contoh lagi, kearifan lokal ini akan diadakan masa tata boga. Dari awal hingga akhir kearifan lokal tersebut bisa digunakan sebagai P5 ya, tapi dari persiapan sampai akhirnya itu harus didokumentasikan karena nanti akan diupload. Contoh-contoh daripada P5 di sini, nih saya ambil dari kegiatan di SMP Negeri 1 Batu Tulis, kebetulan saya sendiri yang ada di sana. Ini kegiatan kelima, berawal dari pembentukan panitia, Bapak Ibu sekalian. Penanggung jawab salah satunya saya di sini. Kemudian kami juga meminta bantuan dari Dinas Pendidikan. Kemudian juga persiapannya dari kepanitiaan, persiapannya yaitu menyiapkan siswa-siswanya. Kemudian juga menyiapkan barang-barangnya dari kain, kemudian jarum segala macam sampai yang namanya ramnya itu disiapkan semua. Setelah siap semua langsung mulai menenun. Nah seperti ini anak-anak sudah mulai menenun yang bagian ini. Kemudian juga setelah menenun ada hasil jadinya adalah ini adalah foto saya. Hasilnya seperti itu. Kemudian hasil akhirnya bagaimana? Mengapa dia dinamakan kewirausahaan? Nih, ini bisa kewirausahaan, bisa kearifan lokal juga karena sebagai kebudayaan. Nih, sudah bisa dipamerkan. Ini pameran di contoh Aji Saka. Seluruh SD SMP Lampung Barat. Itu pameran. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau ini dia praktis dan inilah yang seperti Bu yang dibuat sama anak-anak yang main ketok sama main itu. Betul, itu juga dijadikan P5 Bu ini. Seperti itu. Nah, jadi P5 tersebut jangan khawatir, kita laksanakan sama-sama. Kemudian menikmatinya juga sama-sama. Selanjutnya, ini juga bisa dikatakan P5, membuat sulap khusus. Membuat sulap khusus, baju yang berjuta-juta harganya. Ini anak SMP juga yang membuat, SMP 1 buat tulis yang buat. Dari persiapan pembentuk panitia kemudian persiapan bahan-bahan, kemudian dari membuat pola segala macam, kemudian juga membuat seperti itunya kerangkanya sampai dibuang kertas-kertasnya sampai dia dijahit kembali menjadi baju. Itu ketika dia sudah bisa siap dipasarkan, maka itu sudah bisa dijadikan P5 itu. Nah, ini hasta-karya yang saya bawa ini. Ini adalah contoh-contoh hasta-karya yang bisa dijadikan P5 juga. Kewirausahaan. Dalam bidang pertanian juga bisa, kita memiliki lahan di sana. Lahan itu sayang tidak digarap. Sehingga lahan tersebut bisa kita gunakan untuk membuat P5 kita bersama. Dengan cara apa? Menanami dari membersihkan, kemudian menanami, kemudian juga merawat sampai dia memanen. Itu kita dokumentasikan selalu berdasarkan kepanitiaan yang sudah dibuat dalam pembentukan KOSP, sehingga setelah itu nanti bisa kita gunakan sebagai P5. Asesmen dalam Merdeka Belajar. Pertama adalah tujuan asesmen, yaitu memantau atau memonitor kualitas pembelajaran sebagai umpan balik perbaikan pembelajaran. Setiap dari kurikulum sebelum-sebelumnya selalu ada namanya asesmen. Karena kalau tidak ada namanya penilaian, kita tidak tahu sebatas atau sejauh mana siswa tersebut memahami apa yang sudah kita sampaikan. Yang jelas, Bapak Ibu sekalian, dalam kurikulum Merdeka ini kita tidak boleh memaksakan kehendak lagi. Anak-anak harus membaca buku, terus itu tidak seperti itu lagi. Kita manfaatkan yang ada. Anak-anak boleh belajar di luar ruangan. Kemudian juga anak-anak juga diberikan kebebasan untuk berpikir. Kalau umpamanya kita tidak punya yang akan kita gunakan di luar ruangan, kita siapkan video-video yang menarik. Biarkan anak-anak berpikir dulu.
Jangan langsung kita yang berbicara. Seperti itu keunikan daripada kurikulum merdeka. Sehingga asesmennya seperti apa nanti? Asesmen yang melakukan asesmen adalah guru itu sendiri. Karena guru itulah yang mengerti tolak ukur daripada siswanya tersebut. Batas kemampuan siswanya adalah guru itu sendiri. Dari berbagai macam intrakurikuler yang ada di SMP ini, tidak menutup kemungkinan bahwa tidak semua siswa memiliki asesmen yang sama atau tingkat level yang sama. Mungkin si A dalam matematika dia juara, kemudian si C dia anjlok. Ternyata ketika dia diarahkan ke bagian proyek atau P5-nya, dia pakar dalam karya. Itu harus kita hargai, Bapak-Ibu sekalian. Itulah cara asesmennya. Fungsi asesmen yang pertama adalah memahami posisi murid dalam tentang pembelajaran tertentu. Kita harus memahami kira-kira siswa tersebut mampu atau tidak dalam pelajaran tersebut. Ketika siswa tersebut tidak mampu, apa permasalahannya? Nah, kita kaitkan lagi dengan yang namanya adalah coaching klinis atau segitiga restitusi. Kita cari tahu mengapa anak tersebut nilainya bisa turun, apa permasalahannya. Seperti itu. Tidak ada lagi tiba-tiba kita langsung cepat kasih remedial, itu tidak bisa lagi. Kita cari dulu. Kalau kita tidak mau restitusi, kita gunakan yang namanya segitiga restitusi, yaitu siswa tersebut akan memecahkan, menyadarkan dirinya sendiri tanpa kita harus marah-marah kembali. Kemudian adalah memetakan kemajuan hasil belajar murid. Murid itu adalah salah satu aset. Murid itu adalah salah satu aset. Tetapi biasanya kalau kita berbicara masalah aset, pasti yang kita pikirkan adalah kekayaan, uang, mobil, jam tangan, handphone, segala macam. Kita tidak sadar aset yang paling berharga adalah anak, aset bangsa. Kalau aset tersebut tidak kita benarkan, tidak kita benahi, bagaimana kita bisa melanjutkan ke aset selanjutnya? Perlu kita ketahui juga bahwa siswa itu bagaikan tanaman, seperti itu. Kemudian orang tua guru tersebut kita ibaratkan sebagai petaninya. Sehingga dalam profil Pancasila, kemudian dalam Hajar Dewantara dikatakan bahwa guru dan siswa itu bagaikan petani. Jika seorang petani ingin tanamannya bagus, usaha dong, pikirkan apa yang harus dia tambahkan, apa yang harus dia rawat. Jika kita menginginkan aset kita bagus, kita berpikir gunakanlah inovasi-inovasi kita, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita tambahkan. Oke, karena ingat, tidak ada kebodohan, tetapi kekurangan siswa itu merupakan keunikan bagi diri kita sendiri. Jika ibu penasaran, silakan dibuka saja tentang Ki Hajar Dewantara. Di sana sudah ada semua di sana. Selanjutnya adalah asesmen penilaian. Setelah kita melakukan proses pembelajaran, langkah selanjutnya adalah kita melaksanakan asesmen atau penilaian. Setiap guru memiliki penilaian sendiri, tidak bisa disamakan. Dan kita tidak bisa memprotes mengapa nilai A seperti ini, seperti itu. Proses pengumpulan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan pencapaian hasil belajar. Pengumpulan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan pencapaian hasil belajar. Nah, itulah yang dinamakan dengan asesmen penilaian. Sekali lagi, penilaian itu diserahkan kepada masing-masing guru. Karena setiap mata pelajaran, setiap intrakurikuler yang ada itu memiliki keunikan-keunikan tersendiri pada diri setiap siswa. Berbicara tentang profil pelajaran Pancasila, terdapat 6 dimensi
profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mandiri, kebinekaan global, bernalar kritis, gotong royong, kreatif. Salah satu daripada ekstrakurikuler yang diakui dan sinkron dengan profil pelajar Pancasila adalah pramuka. Karena di sana memang sudah terdapat 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, apa saja ini Ibu? Salah satu contoh lain dari pelajar Pancasila selain dari penerapan ekstrakurikuler pramuka, kita menerapkan sebelum belajar mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya, berdoa, itu sudah masuk dalam profil pelajar Pancasila. Menerapkan 3S itu sudah masuk dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian lagi, sebelum kita memulai suatu kelas pembelajaran per semesternya, sangat disarankan agar minimal wali kelas itu membuat yang namanya kesepakatan kelas. Itulah salah satu cara penerapan daripada profil pelajar Pancasila, yaitu siswa diarahkan untuk membuat kesepakatan kelas. Biarkan siswa yang membuat kesepakatan sendiri, biarkan siswa yang membuat panis sendiri, karena di sana tidak ada hukuman yang akan keluarkan lagi, tapi yang adalah menyadarkan siswa itu sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika siswa sudah melampaui batas kesabaran kita, apa yang kita lakukan? Kita gunakan rumus segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi tersebut yang kita gunakan, kita sadarkan siswa tersebut. Mengapa dia melakukan hal tersebut? Apa keuntungan bagi dia? Apa yang mendorong bagi dia melakukan hal tersebut? Kemudian ke depannya apa yang akan dia lakukan? Itu yang dimaksud dengan segitiga restitusi. Semua dewan guru harus mengerti segitiga restitusi. Jangan kita maunya jadi guru saja, tapi kita tidak tahu apa itu segitiga restitusi. Kebanyakan guru, dia sebagai guru tapi dia tidak tahu fungsinya itu sebagai apa. Ketika ditanya, kamu misal jadi guru, ya enak dapat gaji, enak. Bagaimana dengan kewajiban kamu? Dia seperti itu. Nah, jadi bukan hanya siswa saja yang belajar Pancasila, tapi kita guru juga. Karena mengapa? Segala sesuatu dimulai dari diri pribadi. Nanti ketika Bu Dewi saya doakan guru bergerak, akan belajar semua segitiga restitusi. Saya harapkan kedepannya semua rekan-rekan hebat saya ini menempuh guru bergerak semua, biar sekolah kita makin bergerak lagi. Insya Allah sekolah kita akan semakin maju. Selanjutnya, apa pentingnya proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Yang pertama, peserta didik memiliki kesempatan untuk mempelajari tema-tema atau isu penting seperti gaya hidup berkelanjutan, budaya, wirausaha, dan teknologi, sehingga murid bisa melakukan aksi nyata dalam menjawab isu-isu tersebut sesuai dengan tahapan belajar dan kebutuhannya. Di sana ada kata-kata kebutuhannya. Itulah yang dikatakan tadi bahwa dalam kurikulum Merdeka tersebut kita harus sesuaikan dengan alam dan zamannya. Di kota zaman teknologi yang maju tidak bisa kita terapkan di SMP kita. Bukannya kita tidak mau, tetapi alam kita memang seperti ini. Kita gunakanlah yang lain. Sebagai contoh, kita banyak tanam kopi. Ya udah, kita terapkan untuk masalah kelimanya, bercocok tanam seperti itu. Selanjutnya, proyek penguatan ini juga dapat menginspirasi peserta didik untuk memberikan kontribusi dan dampak bagi lingkungan sekitarnya. Karena pada profil pelajar Pancasila terdiri dari 6 dimensi, mereka berinovasi, kemudian dikaitkan lagi
dengan yang namanya project, yaitu merupakan hasil, maka itulah project penguatan yang kedua, yaitu inspirasi peserta didik untuk memberikan kontribusi atau masukan, pendapatan dan dampak bagi lingkungan sekitarnya. Manfaat proyek penguatan profil pelajaran Pancasila ada bagi peserta didik, ada bagi pendidik sendiri. Kalau bagi peserta didik, memperkuat karakter dan mengembangkan kompetensi sebagai warga dunia yang aktif, karena peserta didik sudah merasa bahwa kekurangan dia itu bukan sebuah kekurangan lagi, tetapi sudah dijadikan sebuah keunikan, di mana keunikan tersebut harus kita diri. Bagaimana caranya keunikan tersebut menjadi sebuah kelebihan? Itulah yang poin pertama. Kemudian yang kedua, berpartisipasi merencanakan pembelajaran secara aktif dan berkelanjutan. Siswa tersebut karena sudah kita giring, kita berikan kepercayaan, maka tidak ada lagi yang namanya siswa malas-malas lagi. Seperti itu. Kemudian mengembangkan keterampilan sikap dan pengetahuan, itu hubungannya dengan proyek tadi, PPL 5. Melatih kemampuan pemecahan masalah dalam belajar situasi belajar. Ini berkaitan juga dengan yang namanya siswa itu harus memiliki inovasi. Inovasi tersebut dari mana dapatnya? Dari lingkungan sekitar, termasuk gurunya. Kalau gurunya tidak berinovasi, bagaimana siswanya mau berinovasi? Kalau guru siswanya mau kita bisa menggunakan Canva, gurunya juga harus menggunakan Canva dulu. Kalau siswanya harus datang jam 7.30 gurunya minimal kurang dari jam 7.30 harus sudah di sekolah. Itu baru namanya kekuatan profil pelajar Pancasila. Bagi pendidik, memberi ruang dan waktu untuk peserta didik mengembangkan kompetensi dan memperkuat karakter dan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi profil pelajar Pancasila tersebut sangat bermanfaat bagi kita. Karena itu kita bisa memperkuat, menambahkan kompetensi-kompetensi kita semua. Kita ada sebagai pendidik tidak ada yang namanya yang tidak bisa belajar. Seperti itu. Selanjutnya merencanakan proses pembelajaran proyek dengan tujuan akhir yang jelas. Nah, kita melaksanakan proyek tersebut yang pertama sudah dikatakan membentuk kepanitiaan. Kita berjalan sesuai dengan alur kepanitiaannya, sehingga dia harus menimbulkan hasil, dan hasil tersebut akan menjadikan tambahan aset untuk sekolah kita. Dan yang terakhir, mengembangkan kompetensi sebagai guru yang terbuka untuk berkolaborasi dengan guru dari mata pelajaran lainnya untuk memperkaya hasil pembelajaran. Itu masuk ke dalam bidang proyek tadi PPL 5. Kesimpulan dari asesmen profil pelajar Pancasila, kemudian kelima segala macam sudah dibahas, sehingga saya bisa menarik kesimpulan mengapa kurikulum perlu diubah dari K13 menjadi kurikulum merdeka. Anak-anak harus merdeka dalam memberikan inspirasi. Guru juga harus merdeka dari tuntutan-tuntutan pemerintah, harus menyelesaikan materi, harus membuat RKP seperti ini seperti itu. Belum selesai satu RKP-nya ganti lagi. Kita sekarang harus merdeka, tidak ada lagi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Sehingga kenapa harus diubah? Alasannya yang pertama, karena kurikulum merdeka lebih berpihak kepada murid. Itu sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, sekolah dan pendidik merancang kurikulum sekolah berdasarkan alamnya. Kita yang tahu anak murid kita. Kita yang tahu alam kita. Nah, seperti itu. Kalau di luar sana masuknya jam 7:15, siswa kita tidak bisa kita masuk ke jam 7:15. Kalau di luar sana tidak ada toleransi guru terlambat, di sekolah kita harus ada toleransi guru terlambat. Karena mengapa? Jarak tempuh itulah yang menjadikan alamnya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Dan kurikulum juga kita yang tahu, kemampuan siswa juga kita yang tahu. Oleh karena itu, mengapa kurikulum tersebut harus diubah? Karena guru dan sekolah tersebutlah yang tahu tentang aset yang ada di dalamnya. Nomor 3, dalam pendidikan, penghargaan kepada peserta didik
sangatlah penting. Penghargaan seperti apa Bapak Ibu sekalian? Bukan reward, bukan reward, tetapi yaitu tadi, dari kekurangan kita jadikan kelebihan mereka. Itu adalah sebuah penghargaan. Nomor 4, antara intra dan ekstrakurikuler memang harus imbang karena tidak semua peserta didik memiliki keunggulan di bidang intra. Namun kebanyakan dari mereka unggul di ekstrakurikuler. Oleh karena itu dibutuhkan kurikulum yang menghargai keunikan dari peserta didik. Dan yang terakhir, kurikulum yang dibutuhkan adalah kurikulum yang bisa mengimbangi pendidikan dengan alam siswanya. Selamat melaksanakan kurikulum Merdeka. SMP Sekolah Satu Dewa pasti bisa. Seperti yang saya tulis, if the God rise, what the iron will do. Ini adalah kata-kata dari Shakespeare. Ini yang saya pegang teguh dari saya zaman kuliah dulu. Jika emas berkarat, apa yang akan terjadi pada besi? Di mana-mana juga yang berkarat besi, Bapak Ibu sekalian. Emas itu memang sudah kuning warnanya. Nah, kalau emas saja sudah berkarat, bagaimana dengan besi? Cemburu dong. Seperti itu. Ini berikan kode bagi kita seorang guru. Jika kita ingin siswa kita berinovasi, kita harus memiliki inovasi dulu. Jadi intinya tergantung dari kita sebagai yang lebih tua dulu. Saya rasa cukup itu saja Bapak Ibu sekalian. Untuk selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang memiliki waktu untuk melaksanakan modul 1 aksi nyatanya, semoga bermanfaat. Ajaran baru kita bersama-sama melaksanakan IKM 2. Jika ada kekurangan, salam saya mohon maaf. Saya tahu ibu-ibu sekalian, apalagi ibu-ibu udah pada gelisah, mungkin mau pulang kampung, Bu Beta membuat kue segala macam. Bu Yeni ada tugas dari RGMP-nya, Bu Siha pulang kampung, waktu kampungnya agak jauh. Kemudian satu lagi yang mau hajatan, Bu Mei memasak. Terima kasih atas waktunya, tetapi tidak ada yang tidak mungkin. Yang sangat saya banggakan dari SMP ini adalah kerjasama gurunya. Seperti itu. Sebelum saya tutup, karena kita sebentar lagi mau libur, kita tidak tahu umur. Saya pribadi mohon maaf jika ada kesalahan selama kita berkumpul sampai hari ini. Tetapi saya jujur, saya emosi, saya marah itu tidak ada dalam diri saya sama sekali. Itu hanya peluapan sesaat saja. Karena saya orangnya Bapak Ibu sekalian, sekali saya berkata sudah hilang, tidak akan ada dalam hati lagi. Jadi kalau ibu-ibu tersinggung dengan perkataan saya, itu merugikan ibu sendiri. Karena saya sudah melupakan semuanya itu. Terima kasih sekali lagi, saya mohon maaf. Mohon maaf dari batin. Jika ada THR ditunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Istiqomah.